Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 14 bulan Juni 2025, setelah sekian lama tidak bisa offline, akhirnya hari ini Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk terus bermulazamah, berinteraksi dengan Al-Quran, dan dengan mulazamah atau interaksi Al-Quran tersebut, mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita baik dunia ataupun akhirat, menjadi petunjuk bagi kita, dan juga memberikan kita kemudahan, kebahagiaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sambil menunggu yang lain yang hari ini mau hadir online ataupun offline, masih ada Bu Mita ya, sama Ibu siapa lagi yang mau datang? Oh gitu. Baik. Ucapan terima kasih yang sudah bisa hadir secara online juga. Ada siapa ini? Bu Ati, Bu Ratu, dan yang lainnya mungkin masih mempersiapkan dirinya. Insya Allah kita hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita, yaitu di surah An-Nasr. Ya, di surah An-Nasr. Sebelum kita mulai, kita awali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Insyaallah hari ini kita lanjutkan ya, sebagaimana biasa. Kalau mungkin biasanya meskipun offline nyoret-nyoret, cuman karena hari ini offline dalam rangka untuk silaturahim juga, kemudian materi presentasinya juga sudah ada, jadi supaya lebih jelas, maka hari ini mungkin yang online nampak kelihatan online ya, tapi yang offline ini alhamdulillah bisa sambil tatap muka. Saya bingung nih, arah matanya kemana nih? Ke arah sini atau yang ke depan nih? Baik, mohon izinnya ya. Baik. Jadi terbingung, kadang ke arah yang di offline, kadang ke arah online, mohon izinnya. Oh, kalau itu ya. Siap. Siap. Baik, kita lanjutkan di surah An-Nasr. Ya. Kita awali dulu untuk baca bersama. Nanti setelah itu baru kita coba mungkin satu mewakili ya. Yang offline kayaknya lebih afdal mewakili yang online. Dari surat An-Nasr. Saya mohon izin saya baca dulu. Nanti setelah itu gantian. Sambil setelah saya selesai membaca, nanti kita identify sebagaimana biasa. Nah, kemudian ayatnya ini juga sedikit insya Allah. Meskipun sedikit, ini kalau jumlah slide-nya ini alhamdulillah 41 juga. Itu pun sepertinya nampak belum semua itu, tapi nggak apalah, insya Allah mencukupi ya, insya Allah. Waktunya insya Allah cukup, insya Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, ini singkatnya. Kita identify dulu dari ayat pertama. Saya ulangi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ini mad wajib muttasil ya. Sebenarnya ja ini sama. Cuman bedanya setelah ja itu ada hamzah, maka yang awalnya 2 harokah kita panjangkan bisa 4, 5 atau 6. Kita baca maksimal aja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nas ya, nasrullah. Kemudian wal fath. Taknya mati, haknya mati. Jadi bukan hanya tak saja tapi ada efek dari ha. Wal fath, kalau fath berarti taknya saja. Maka haknya harus mati juga. Wal fath. Wal fath. Baik. Bukan fatah ya, tapi fathnya mati, haknya mati. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa. Ra'ai. Ini mad lain ya, bukan wa ra'ai, bukan tapi i ya. Wa ra'aitan nun bertasydid, gunnah yang dipanjangkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, rasa yang lain mudah, tidak ada kesulitan di beberapa sifat atau makhrajnya. Kemudian di ayat yang ketiga, fasabbih, huruf ha. Fasabbih, huruf ha-nya tipis dan bersih. Bukan fasabbih, larinya terlalu tebal, atau fasabbih terlalu kotor. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sinnya was mengalir, mengalir tapi dinaikkan, fir bukan fir ya, tapi ada ha di sini, maka ada efek dari ha yang mati, bukan wastaghfir tapi wastaghfir. Fir ya ada ha. Sama dengan An-Nas, innahu kana tawwaba. Waw yang bertasydid, ada nabar ditekan, tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Anda rasa mudah? Boleh dicoba. Siapa mau nisirnya ini? Oh, silakan. Bu, silakan. إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran jazakan Bu Nita. Dan kami dibaca dan sama keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit di sini tadi ya, yaitu di kalimat wastaghfir. Nah, kalau yang tadi dibaca agak sedikit ada pantulan. Wastagh-nya ya, bukan dipantulkan tapi ini dialirkan. Ngalir karena rokhawah, kemudian ditebalkan karena dia isti'ala. Wastaghfir. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah ini sudah mewakili ya, mewakili yang lain ya. Artinya dari identify tadi, kalau kita review di awal, jadi kalau kita review di awal berarti ada 2 kata yang perlu diperhatikan, yaitu di jaa, ya ja-nya panjang, idza jaa. Kemudian
kalimat kedua adalah fath. Kadang wal fath. Nah, fath saja. Padahal ada huruf h di situ. Wal fath. Kemudian di ayat kedua itu madlinnya kadang bacanya ai padahal i ya, waroaita. Kemudian nasnya an-nas sebagaimana surat an-nas didengungkan dengan dengung yang panjang. Waroaitan. Nah, waroaitan nas. Kalau ayat terakhir di sini ada 3. Empat kata yang perlu diperhatikan. Pertama fasabbih. Sabbih bukan fasabbih. Ya. Subhanallah bukan subhanallah. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Kemudian wastaghfir. Ghainnya dan haknya. Wastaghfir. Ya. Bukan wastaghfir tapi wastaghfir. Fir. Kemudian inna sama annas tadi. Kemudian tawwaba. Tawwaba bukan innahu kana tawwaba tapi tawwaba ditekan. Baik, ini sedikit gimana? Oh, sudah. Nah. Tapi di Zoom-nya Ibu rekam juga? Oh, nggak apa di sini nanti insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sedikit mengenal dulu muqaddimah dari An-Nasr supaya kita lebih menggali mendalam sebelum masuk tadaburnya. Ini kita tuliskan hadisnya panjang sekali tapi nggak apa. Kita artikan langsung aja. Jadi An-Nasr ini dimanapun kita baca kajian tafsirnya pasti tidak lepas dari namanya satu sahabat yang kala itu masih disebut sigor sahabat. Itu kalangan anak-anak atau muda dari para sahabat. Jadi sigar junior, mohon maaf, junior. Jadi para sahabat itu ada diklasifikasikan masih anak-anak sama yang sudah dewasa kan gitu. Nah, meskipun anak-anak, tetapi kalau kita membahas masalah tafsir, beliau menjadi bapaknya ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Yang kita tahu dalam hadis sahih lainnya dalam riwayat Imam Bukhari, ini Abdullah bin Abbas ini menjadi aktor utama ya dalam banyak tafsir. Bahkan dari semua tafsir itu mesti rujukannya adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Beliau dari kecilnya masih anak-anak itu sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doanya yang mungkin sering kita dengar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama, kemudian jadikanlah dia ahli tafsir. Nah, termasuk juga dalam surah An-Nasr ini hadisnya panjang ya. Jadi suatu ketika saya terangkan secara makna saja. Kana Umar yudkhiruni ma'asyakhi Badar. Suatu ketika Umar ini ngajak Abdullah bin Abbas yang kala itu masih usia dini ya, masih kecil lah, bukan seperti tokoh-tokoh yang kala itu tokoh Badar di sini. Artinya tokoh Badar ini para sahabat yang dia sudah tua, yang kala itu menjadi orang-orang yang pilihan karena ikut perang Badar. Artinya menjadi orang-orang VIP-nya sahabat lah yang dia ikut perang Badar. Karena apa? Karena semua dosa-dosa ini diampuni karena perang Badar itu. Masya Allah, barakallahu. Nah, ketika Abdullah bin Abbas masuk di majelis tersebut, yang notabene dominasinya adalah orang-orang tua semua. Kasih, ya. Maka kala itu sebagian sahabat bertanya, "Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu?" Hei Umar, kenapa kamu ngajak anak kecil ya untuk masuk di kalangan kita rapat besar ini kan gitu. Sedangkan kita pun juga punya di rumah itu anak-anak seperti seusia dia. Nah, kalau seandainya Umar membawa anak kecil ya seharusnya kita boleh dong. Kalau rapat yang VIP ini bawa anak kecil. Maka Umar pun menjawab, "Innahu mimman qad alimtum." Ya meskipun ini anak kecil kan kalian tahu. Abdullah bin Abbas adalah anak yang kalian tahu semua, artinya tahu keutamaannya gitu. Maka fada'am dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas ini diajak kumpul, kemudian
ketika sudah kumpul di kalangan para kibarus sahabah, pada orang-orang tua, para sahabat yang usia tua, Umar bertanya pada sahabat yang lain, "Wa ma ru'itu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni." Ternyata Abdullah bin Abbas itu diajak itu bukan untuk sekedar untuk nemenin saja, tapi untuk mempertontonkan kualitas dari Abdullah bin Abbas itu. Jadi anak kecil diajak bukan hanya untuk nemenin, tapi untuk mempertontonkan kualitas dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada para sahabat, "Ma taquluna fi idza ja'a nasrullahi wal fath?" Hai para sahabat yang sudah senior semua, apa pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Ya, maka sebagian mereka mengatakan mungkin kita juga kalau seandainya kita baca An-Nasr, kira-kira kalau kita baca terjemahnya, kira-kira An-Nasr ini tentang apa? Ya. Para sahabat yang ilmunya luar biasa, ternyata di antara mereka menjawab, "Umirna an nahmadallah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina." Pandangan para sahabat, sebagian mereka mengatakan surah An-Nasr ini adalah perintah bagi kita untuk memuji Allah dan meminta istighfar ketika kita mendapatkan kemenangan. Ya, karena di situ apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kan itu. Jadi sesuai dengan tekstualnya memang di situ diperintahkan untuk memperbanyak tahmid ya, alhamdulillah beristighfar. Sebagian lain mengatakan la nadri, sebagian lain kami nggak tahu kecuali apa yang tertulis di situ. Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibnu Abbas, akadzaka taqul?" Apakah sama seperti mereka pendapatmu? Nah, inilah kualitasnya Abdullah bin Abbas meskipun masih kecil. Qultulah, ternyata surah An-Nasr ini tidak seperti yang kalian pahami. Meskipun benar juga, tapi pendapatnya ini beda. Nah, ini sesuatu yang lain daripada Abdullah bin Abbas. Saking dalamnya pemahaman meskipun masih anak kecil. Mada taqul? Kemudian Umar bertanya, "Apa pendapatmu?" Qultu, maka Abdul bin Abbas mengatakan, "Huwa ajanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lahu." Surah Nasr adalah ajal, dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sesuatu yang di luar dari nalar ya. Bahwasanya surat Nasr itu bukan hanya perintah untuk memperbanyak bertasbih saja, memperbanyak bertahmid saja, tetapi informasi tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas tahu dari mananya. Makanya kali itu para sahabat kaget. Iya. Para sahabat kaget, akhirnya apa? Ya akhirnya mengakui tentang kehebatan pendalaman pemaknaan dari Abdul bin Abbas. Tahu dari mana? Ya nanti akan kita bahas bagaimana kisah ini, surat ini menjadi bukti tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, gambarannya seperti itu hadisnya ya. Baik. Nah, dari sini kita pahami, dari hadis tadi kita pahami dua sisi dari sebabnya turunnya An-Nasr. Pertama, secara eksplisit, secara langsung, memang surat ini menggambarkan, menggambarkan tentang sebuah kabar gembira ya. Ya, kalau kita baca idza ja'a nasrullahi wal fath, berarti apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti kan kabar gembira ya, tentang Fathu Makkah dan penaklukan kota Makkah. Bahkan bukan hanya kota Makkah saja, Ibnu Athiyah dalam tafsir beliau mengatakan kemenangan saat itu juga meliputi kota Taif, kota Hijaz, dan sebagian besar kota Yaman. Jadi meluas, dari Mekah meluas. Itu secara eksplisit, secara langsung yang disebut di ayat pertama. Tapi ternyata pendapat Ibnu Abbas memahami bahwa surat ini adalah pertanda wafatnya Nabi Muhammad SAW telah datang atau telah dekat. Dan bahwa beliau diperintahkan untuk, karena sudah akhir mendekati ajal, maka surat ini diperintahkan di ayat ketiga tadi, fasabbih bihamdi rabbika. Rasul diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar, memperbanyak bertahmid pada Allah. Kenapa? Karena setiap akhir dari sebuah perbuatan selalu diperintahkan untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Jadi seakan-akan ada sebuah kode dari surat ini, kamu sudah tuntas. Tugasnya sudah selesai. Sudah mendapatkan kemenangan. Kemudian apa? Yadkhuluna fi dinil afwaja. Manusia sudah berbondong-bondong masuk, sudah selesai tugasnya.
Apalagi tugas Rasul? Nggak ada, udah selesai. Maka isyaratnya apa? Perbanyak tasbih dan istighfar. Masya Allah. Ini yang difahami dari Abdullah bin Abbas. Baik. Nah, kalau kita lihat secara historis waktu turunnya ini, nah di sini memang ada, Anda baca beberapa tafsir ada perbedaan dari waktu ya. Kapan turunnya, kapan terjadinya. Tapi Anda ambil dari pendapat ini Wahab Zuhaili, ya beliau ulama kontemporer. Beliau berpendapat terdapat dua pendapat mengenai waktu turunnya surah An-Nasr. Pertama, Fathu Makkah, itu kemenangan kota Makkah. Ya kita tahu ya beliau Rasulullah SAW diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, terus kembali lagi. Itu kapan? Terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, baru kemudian setelah 2 tahun dari kemenangan Fathu Makkah, ini sebenarnya kalau bagus ini sambil memahami sejarah bagaimana Fathu Makkah ya, tapi karena kita bukan sejarah, tapi kita pahami aja, anggap Fathu Makkah ya, sudah menang ya, maksudnya menang sudah memfatahkan Mekah. Kemudian setelah itu 2 tahun kemudian, ada yang mengatakan 2 tahun lebih 2 bulan sekian, baru turun surat An-Nasr. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi SAW masih hidup selama 70 hari setelah surat ini diturunkan. Kemudian Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-10 Hijriah. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kalau secara surat secara sempurna, maka surat terakhir yang turun adalah An-Nasr. Secara satu paket, satu surat penuh. Meskipun setelah itu ada ayat-ayat. Ya, di antaranya adalah mungkin yang kita tahu al-yauma akmaltu lakum, kan itu. Itu kan ada surat apa? Surat pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu ayat. Jadi kalau secara sempurna, ini surat terakhir. Baik. Maka disebut juga, selain disebut surah An-Nasr, maka melalui pendapat Ibnu Abbas tadi disebut surah namanya surah At-Tawdi'. At-Tawdi'. Surat perpisahan. Ya, dikata wada', haji wada' ya. Namanya juga disebut haji wada'. Satu-satunya haji Nabi dan itu adalah haji terakhir, haji perpisahan. Nah, suratnya namanya surat At-Tawdi'. Gitu. Pendapat kedua, surah An-Nasr ini diturunkan sebelum terjadinya Fathu Makkah. Jadi turun dulu baru terjadi Fathu Makkah. Nah, ini pendapat yang masyhur juga ya di kalangan para mufassirin. Oleh karena itu surat ini menjadi janji Allah untuk menolong ya. Jadi kalau kita pahami idza jaa nasrullah berarti nanti akan Allah tolong dengan terbukanya mendapatkan kemenangan dan terbukanya Mekah. Jadi kalau kita lihat memang terjadi beberapa pendapat di sini. Gimana? Ya, perbedaannya apakah sebelum atau sesudah itu. Gitu. Tapi terlepas dari itu ya kita tidak ada kuasa di situ karena bukan ahli tafsir ya, kita hanya membaca. Tapi kita lebih fokus nanti apa hikmah atau pelajaran yang kita ambil aja. Baik. Mengapa surah An-Nasr ini sangat penting kita kaji, kita tadaburi? Ini Anda sebutkan ada 5, sebenarnya ada banyak ya. Pertama, kalau kita runut lagi tadi dari pendapat Ibnu Abbas, maka kita fahami dari surah An-Nasr ini adalah tanda kesempurnaan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi surat ini bukan hanya sekedar kabar gembira, nanti akan mendapatkan kemenangan, nanti Mekah akan di tangan muslimin, bukan hanya itu saja. Ya, tapi peringatan yang lembut sekali, bahkan kita pun nggak ngeh gitu ya, bahwa tugas Nabi sudah selesai. Masya Allah. Silakan Bu Mita, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah ini ya. Mohon izin kita lanjutkan Bu ya. Baik. Jadi ini pertama tanda kesempurnaan misi kerasulan yang sangat lembut sekali sampai kita nggak tahu ternyata di balik ini ada peringatan yang lembut bahwasanya tugas Nabi sudah hampir selesai. Masya Allah. Ini kalau efek dari offline ini di sini banyak makanannya, banyak berkah. Lagi diet. Masya Allah. Itu menghibur aja ini Bu ya. Ini ibu-ibu yang online katanya saya kurusan katanya.
Ini menghibur aja ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti itu tanya jawab. Masya Allah. Sekarang saya izin bertanya, ini nggak pakai gula kan? Gulanya dipisah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz, silakan. Masya Allah, ada iklannya dulu nih. Sudah. Biasanya suka bawain tumbler buat Masya Allah, alhamdulillah. Ini izin yang online karena saya mute, jadi nanti mungkin kalau ada ini ya. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Tadi ada Bu Meta yang cantik baru datang. Itu juga bukan menghibur loh, Mas. Maksudnya yang ganteng beda ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kedua, kenapa An-Nasr ini penting? Karena di sini kita pahami sikap setelah kemenangan. Nanti kita pahami bagaimana Allah memerintahkan ya untuk tidak berbangga dengan capaian kita. Masya Allah, mohon izin nih. Ya Allah, pada di bawah semua nih. Iya, soalnya ini Silakan sambil dicemil nggak apa-apa. Ilmunya masuk, makanannya masuk juga nih. Maksudnya mendekat ke cemilan ya. Oh gitu. langsung dicemnya enak loh. Masya Allah. Baik, kalau fiik. Mohon izin yang online di sini banyak godaan. Ya Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Masya Allah. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ini adalah sikap. Nanti kita ambil hikmahnya ya. Sikap kita kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan sesuatu yang dicapai. Ternyata nggak boleh bangga. Tapi di sini diajarkan untuk bertasbih, memuji Allah dan mohon ampun. Kemudian yang ketiga, tuntunan amal setelah sukses. Ya, contohnya kita udah keluarga sukses, kemudian karir sukses, anak sukses. Bagaimana? Nah, di sini nanti akan kita pahami bagaimana cara secara syar'i yang diajarkan dari surah An-Nasr ini. Ya. Kemudian yang keempat, menutup lembut dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam surah An-Nasr ini adalah surat perpisahan yang halus dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah turun surat ini Rasul memperbanyak doa tadi ya. Jadi contohnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang kita tahu biasanya kalau kita sholat itu di ruku atau sujud kan biasanya subhanarabbil azimi, subhanarabbil a'la kan itu. Maka ada amalan bacaan lain apa subhanakallahumma bihamdika. Gimana bacanya yang lain? Yang biasanya subhanarabbil azimi bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi. Ada juga yang subhanakallahumma, ada yang hafal enggak? Oh, belum ya? Bukan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika subhanarabbikana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Oh, Nah, ya itu riwayatnya kenapa? Karena di akhir hidup Rasul setelah turunnya An-Nasr ini beliau memperbanyak itu dalam sholatnya. Ya, apa? Rasul diperintahkan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Gitu. Baik, ada 4 tadi ya, ada 4 poin utama yang akan kita bahas nanti. Apa? Menutup lembut bagi kehidupan Nabi. Jadi di usia senja beliau, nah, beliau melalui An-Nasr ini berarti kita pahami di akhir hidup semakin kita berusia, mohon maaf ini mohon izin ya. iya. Kalau tahu aja Ustaz, buat kami cocok. Tapi ya yang muda pun juga tidak ada jaminan untuk sampai tua kan gitu ya. Iya. Baik. Tapi kalau yang tua lebih dulu nggak apa-apa. Artinya di sini, nah ini pelajaran pentingnya dari surah An-Nasr ini. Kalau kita lihat dari sejarah hidup Nabi, maka di akhir usia beliau diperintahkan oleh Allah melalui surah An-Nasr untuk memperbanyak istighfar. Ya. Baik, ini kita catut di awal supaya nanti kita ada gambaran kira-kira apa ini yang kita pelajari dari An-Nasr ini. Baik, sekarang kita fokus kepada pemaknaan arti dan perkata ya. Baik, sebagaimana biasa kita dekatkan dulu diri kita dari pemahaman perkata ya. Kita fokus di surat pertama, ayat pertama dulu. Surah An-Nasr ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza
Sudah sering kita ulang-ulang ya. Idza sama iz hampir sama. Iz untuk masa lampau, idza untuk masa akan datang. Nanti kita perjelas lagi. Ini secara terjemahnya dulu. Idza apabila jaa, nah, telah datang atau telah tiba. Menggunakan past tense ya. Jaa. Nah, nanti kita bahas deh. Ini terjemah dulu, sabar. Nah, ini ada sebuah hal yang unik nanti di sini. Ya. Ada nanti penjelasan di tadaburnya. Nasrullah, nasr berarti pertolongan ya. Ya, pertolongan Allah. Nasr, nasrullah. Wal fath, fathah itu artinya pembuka ya surat Fatihah. Tapi dimaknai sini kemenangan boleh, bisa membuka atau membuka Mekah atau kemenangan juga bisa. Surat Al-Fatah, surat kemenangan. Al-Fath. Baik. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita apa artinya wa ra'aita? Alam taro. Ya. Wa dan ra'aita kamu telah melihat an-nasa manusia. Ro'a melihat ya. Ro'a yara. Kalau ari berarti lihatkanlah, perlihatkanlah. Kira-kira seperti itu. Tapi nama anak bukan nama Arab, ini nama Indonesia nih. Baik. Yadkhulun mereka sedang masuk ya. Kalimat sedang karena present continuous tense. Present berarti hari ini, continuous berarti besok ya, fi'il mudhari'. Nanti akan kita maknai mendalam. Fi dinillah, ke dalam agama Allah. Fi dinillah. Afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong, keroyokan. Ya, jadi masuk kamu nanti melihat. Ya, kamu telah melihat. Oke ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, apa arti fasabbih? Maka bertasbihlah ya, atau mensucikan dirimu kepada Allah. Artinya sucikanlah Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Ya, bihamdi dengan memuji rabbika, Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Nah, ini di sini ada 3 perintah ya. Bertasbih, dengan memuji, dengan memperbanyak istighfar. Innahu, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu la ilaha illallah astagfirullah. Kan itu kalau lengkap ya. Baik, innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima tawab. Taubat. Kana itu untuk terjadi ya. Fi'il nakis, madhi nakis artinya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya betul-betul dari dulu kan gitu kan. Rabbmu itu adalah zat yang maha penerima taubat. Baik. Gimana? Madhi. Ya. Kana yakun. Kata perintahnya kun, kan itu. Kun fayakun, terjadilah. Baik, mudah-mudahan ya sama. Kana itu madhi, past tense, yakun berarti present continuous tense, mudhari', kun kata perintahnya. Terjadilah. Baik. Ini kalau perkata ya. Sekarang kita akan lebih fokus kepada terjemahnya dulu. Kita ambil terjemah umumnya. Tadi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apabila jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa dan kamu melihat manusia yadkhulun masuk fi dinillah agama Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabbih maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu wastaghfirhu dan mohonlah ampun kepadanya innahu sungguh dia maha penerima tawwaba penerima taubat. Simpel ayatnya dan juga terjemahnya ya. Sekarang kita akan lebih mendalam masuk pada tadabbur per ayat sekarang.
Perkatanya tadi sudah ya? Perkata masih ingat nggak tadi? Tadabbur. Berkata idza apa tadi? Jaa datang. Nasrullah pertolongan Allah, wal fath kemenangan. Taib. Alhamdulillah. Atau pembuka. Taib. Kita sekarang masuk di kata idza dulu. Idza. Nih, saya sudah tulis. Biasanya kan nyoret-nyoret yang agak ribet ini. Sekarang tinggal bacain nanti. Kata idza adalah huruf syarat. Apabila, ya, yaitu kata penghubung bersyarat ya. Apabila nanti, lah gitu kan. If, apabila yang digunakan untuk sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, dalam bahasa Arab idza itu menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Idza zulzilatil ardu, apakah guncangannya nggak akan terjadi? Di surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan, apakah itu tidak terjadi? Terjadi ya, pasti akan terjadi. Tapi di masa, maka disebutkan pasti akan terjadi di masa depan. Ya. Berbeda dengan in. In itu sama apabila atau jika, tapi maknanya kemungkinan. Contohnya insya Allah. Apa? Oh, beda. Itu inna, beda. In sama inna beda. Ada itu in itu mati, kalau inna taukid ya. Gitu. Insya Allah. Jika Allah berkehendak, saya mau datang sana, insya Allah. Pasti terjadi nggak? Belum tentu. Nah, itu kalau in ya. Tapi kalau idza itu adalah sesuatu itu pasti terjadi di masa datang. Jadi kita baca Al-Qur'an kok ketemu idza, maka idzanya itu kalau mau ngomongin masa depan, masa depannya pasti terjadi. Itu makna dari kata idza. Kemudian iya ada agak. Masya Allah. Siap-siap, ini ada iklan dulu sebentar nih. Bismillah. Masya Allah. Tapi pakai gorengan ini. Minyaknya low kolesterol. Masya Allah. Karena saya sudah Bismillah. Mohon izinnya nih iklan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, lanjutannya, idza dalam konteks ini menunjukkan waktu di masa depan, gitu ya. Artinya belum terjadi. Tetapi dekat. Ya, jadi kalau Allah menyebutkan idza berarti dekat. Sama idza zulzilatil ardu, dekat terjadinya. Kiamat itu dekat atau jauh? Sangat dekat sekali kalau dibandingkan usia kita dengan kiamat itu lebih dekat daripada zaman Nabi Adam ke kiamat kan gitu. Baik. Dan yang telah dijanjikan secara pasti oleh Allah pasti terjadi. Nah, kalimat idza dalam artinya apabila di sini berarti tunggulah, seakan-akan maknanya tunggulah wahai Muhammad, sebentar lagi sesuatu yang besar akan terjadi dan itu pasti akan terjadi. Ini bukan sekedar kemungkinan tetapi janji yang pasti. Ini ya, idza. Ini makna dari kata idza. Ini baru kata idza saja. Ini ya. Kemudian nah ini baru kita bahas masuk kalimat ja'a. Tadi idza sudah ya. Baik. Kemudian kita masuk pada ja'a. Ja'a. Ja'a itu adalah kata kerja fi'il madhi ya, masa lampau ya, past tense ya. Artinya telah datang. Nah, di sini dalam balaghah artinya ilmu bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab itu ada balaghah, ada majaz, kemudian ada kinayah, ada ilmu mantik, ilmu bayan, macam-macam kajian ilmu bahasa itu. Nah, puncak dari ilmu bahasa ya ilmu Al-Qur'an ini. Nah, kenapa ngomongin masa depan tapi penyebutan pekerjaannya masa lampau? Nah, ini disebutkan. Ini namanya at-tahqiq al-istiqbali. At-tahqiq al-istiqbali, menguatkan sesuatu yang akan terjadi masa depan. Sesuatu yang belum terjadi tapi Allah sebutkan dengan masa lampau sesuatu yang sudah terjadi. Namanya at-tahqiq al-istiqbal. Itu penyampaian masa depan dengan bentuk masa lampau sebagai syarat bahwa kejadian itu seolah-olah telah terjadi saking pastinya.
sehingga mengandung mana yang meyakinkan yang begitu mengendalam. Gitu ya. Ini bahasa yang unik sebenarnya. Ya mungkin sulit di Berarti kalau gitu kita nggak boleh pakai ini. Kita kan ada akan tahu apa yang akan terjadi kan. Kalau ini kan awalnya berarti. ya, ini kan Kalau betul, begini kok kita nggak mungkin. nggak mungkin. Kalau kita maksud apabila nanti saya sudah menikah kan gitu kan? Ya, apabila nanti saya sudah menikah, saya mau ini, tapi kan belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang menyampaikan pasti terjadi. Jadi kalau kita kita pasti tidak boleh ya. Nggak mungkin kita pakai mandi kan. Tapi kajian apa dulu? Kalau kajian bahasa Arab memang harus pakai idza itu biasanya disambungkan dengan fi'il mudhari, fi'il madhi. Gitu. Secara umum memang idza itu sangkutnya dengan fi'il madhi. Memang sudah sepaket gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau ini kan Allah. Nah, makanya nanti kalau dalam prakteknya ada kalimat insya Allah tadi. Nanti apabila nanti, tapi nanti di akhirnya insya Allah kan itu. Jadi insya Allah itu dengan tujuan Allah memudahkan itu terjadi. Ya sebenarnya kalau kita artikan itu tadi apabila nanti sore sudah, contohnya apabila nanti malam saya sudah ngantuk, jadi berandai-andai sesuatu yang nanti saya sudah ngantuk, gitu kan? Kalau nanti saya sudah ngantuk, saya langsung minum apa itu? Minum kopi ya. Berarti kan berandai-andai nanti kalau sudah nanti terjadi, gitu. Gambarnya seperti itu. Jadi meyakinkan pasti saya akan minum kopi kalau nanti saya sudah ngantuk, kan gitu. Gambarnya seperti itu. Jadi nggak ada hubungan dengan saat ini apakah hubungannya dengan takdir nggak sih? Tapi ini adalah jaminan dari Allah dalam penafsiran ini. Kenapa nanti tapi disebutkan sesuatu yang terjadi? Tadi kita sebutkan namanya at-tahqiq al-istiqbal. Menguatkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Nah, kenapa menggunakan ja'a bukan ata? Nah, ini lagi-lagi kita pendekatan linguistik ya. Padahal dalam bahasa Arab ja'a ata itu artinya sama, yaitu datang. Bahkan hana datang juga. Ya, hadhara hadir datang juga kan itu. Tapi kenapa menggunakan ja'a? Nah, kenapa? Karena ja'a lebih menunjukkan datangnya sesuatu dengan cepat dan mendekati penerima. Nah, kalau ja'a itu apa? Datangnya sesuatu cepat dan apa? Dekat pada penerima. Datangnya dekat dan cepat. Kalau ata itu berarti datangnya dari jauh. Itu makna pertama. Makna yang pernah kita bahas, kalau ja'a datangnya dengan penuh kesulitan. Macet nih berarti ja'a. Kalau ata gampang. Dan memang pertolongan Allah ini kan setelah melalui perjuangan panjang. Setelah Nabi diusir dari Mekah, kemudian melalui perjuangan yang panjang dan lainnya, akhirnya datanglah pertolongan itu. Artinya pertolongan itu tidak langsung, nih gampang dikasih enggak. Setelah melalui proses yang panjang, setelah menunggu 10 tahun baru dikasih pertolongan. Maka hadirlah kalimat ja'a. Gitu ya. Tapi meskipun penuh perjuangan, tetap dibalik ja'a datangnya cepat kalau Allah sudah Allah takdirkan, sudah Allah ridhoi. Maka kalimat ja'a ini hadir dengan dua makna. Apa tadi? Datang sesuatu dengan cepat, tapi prosesnya memang dengan perjuangan yang sulit. Maka lebih utama, lebih pas dengan kata ja'a daripada ata atau yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan sekarang Nasrullah. Kata Nasrullah tadi apa? Kemenangan dari Allah ya. Ya, pertolongan Allah. Nah, adalah kemenangan atas musuh-musuh Islam, dan lebih khusus lagi diturunkannya pertolongan Allah saat Fathu Makkah. Maksudnya di sini adalah pertolongan yang Allah berikan dengan penaklukan Mekah. Fathu. Sebenarnya kalimat penaklukan ini kurang pas ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan menaklukkan itu conquer gitu kan ya. Maksudnya dia menjajah kan gitu. Kalau di Al-Qur'an nanti kita bahas nanti ya. Kalau ini menggunakan kata fathu. Fathah, membuka. Nah, ini menjadi pertolongan strategis dan spiritual karena Mekah adalah pusat kekufuran kala itu. Orang mau pergi haji ya ke Mekah. Jadi ritual haji itu sudah ada meskipun orang-orang zaman jahiliyah ada tawaf itu ada, tapi tawafnya mohon maaf tidak berpakaian.
Dan di sekelilingnya ada Lata, Uzza, Hubal dan lainnya. Masih banyak kesyirikan. Maka ketika Mekah itu sudah difathahkan, sudah diberi kemenangan kepada umat Islam, maka menjadi pertolongan yang strategis karena pusat dari kekufuran kali itu langsung hancur. Nah, lanjutnya Nasrullah, bahwa kemenangan sejati hanya datang dari Allah. Nasrullah berarti apa? Pertolongan Allah. Ini poinnya bagus di sini secara bahasa ya. Kenapa disebut Nasrullah? Nasr tetapi disandingkan kepada Allah. Berarti kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang datang dari Allah, bukan karena jumlah pasukannya banyak, taktik perangnya ini itu dan lain, karena ini senjatanya bagus, enggak. Tapi Allah ingin menekankan di sini kemenangan itu bukan karena jumlah, bukan karena taktik, bukan karena kekuatan, tapi memang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia berbagai macam peralatan dan lain sebagainya, Palestina masih tetap ada. Betul. Di balik semua itu tadi nasrun minallah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, penyandaran nasrun kepada Allah artinya ifadah litta'zim. Ini dalam bahasa gramatikal bahasa namanya ifadah litta'zim. Kenapa nasrun disandarkan kepada Allah? Ya. Yaitu penyandaran untuk mengagungkan kepada zat yang maha agung. Ya, pertolongannya artinya bukan hanya kecil karena disandarkan pada sesuatu yang besar. Nikmat contohnya. Oh, nikmat sekali, tapi kalau nikmatullah, berarti nikmatnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi dari kata nasrun itu kemudian disandarkan pada Allah ini memiliki makna yang luar biasa. Pertama tadi apa? Pertolongannya adalah pertolongan yang memang datangnya hanya dari Allah, bukan karena taktik, bukan karena jumlah atau kekuatan musuh, tetapi datang dari Allah. Kedua, tadi kita sebutkan pertolongannya sangat luar biasa karena disandarkan kepada zat yang maha luar biasa, tak tertandingi lah pertolongannya. Kita lanjutkan. Nah, nasr aslinya dari kata al-aun, pertolongan. Ya, aun, muawanah. Ya. Khususnya yang diberikan secara langsung dari Allah. Ya, pertolongan ini langsung dari Allah, bukan melalui sebab duniawi semata. Nah ini ya, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian yang telah dijanjikan sejak awal wahyu diturunkan ke Mekah. Ya, artinya apa? Dari awal Nabi diangkat, ya, memang senantiasa ada pertolongan dari Allah. Ya, bukan melalui sebab duniawi karena dia bekerja dan lainnya. Terlepas dari itu, memang di balik datangnya Nabi selalu akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat nasr lagi. Kemudian Allah tidak mengatakan jika kamu menang. Ya. Idza jaa fathullah. Tetapi di sini idza jaa nasrullah. Ini menegaskan bahwa kemenangan sejati datang dari langit. Nasrullah. Ya, pertolongan, bukan kemenangan itu tapi pertolongan. Artinya pertolongan dari Allah baru mendapatkan kemenangan yang dari langit, ya, bukan dari manusia. Ya, maka di sini kalimat nasrullah ini secara implisitnya, yang tersiratnya ini mendidik kita semua untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut nasrullah, nasrullah. Kalau kita gambar kita ketika menyebut nasrullah kan, oh RT 1 oh Pak Nasrullah gitu. Kalau ini enggak, artinya pertolongan itu dari langit kan, gitu kan. Pertolongan dari langit. Ya, betul-betul mendidik kita betul-betul tawakal. Dan ini mungkin jadi, ya. Dan Anda yakin sih benar apa adanya. Ini yang menjadi kekuatan dari kawan-kawan kita yang di Palestina itu. Ya, Allah sendiri akan menjaga sehingga mereka kawan-kawan kita itu betul-betul sabar dan tabah karena yakin akan ada nasrullah tadi. Kemudian baru disebutkan wal fath. Jadi datangnya dua, ya. Jaa pertama adalah pertolongan dari Allah dulu, baru hadirlah fatah. Nah, ini kalimatnya unik. Nggak boleh diulang nih, diputar nih. Idza jaa fathullah wa nasr, salah. Sebutan dulu pertolongan, baru setelah ada pertolongan Allah baru ada kemenangan.
Kadang kita tuh lupa. Orang menang, dia lupa siapa yang menolong. Nah, ini kalimat ini baru ini urutan ya, baru urutan katanya aja kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Kita sebutkan kata fath, pembukaan ya. Fatah ya. Fatihah dan fataha atau miftah kunci. Bisa juga diartikan sebagai kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Nah, secara umum berarti pembukaan wilayah atau jalan keluar dari kesempitan. Ya. Jadi kalau ini kunci ini disebut miftah ya, bahasa Arab ini kunci itu miftah. Ini contoh saja nih. Iya, kunci itu miftah, dia kata fatahah. Ini kunci rumah contohnya. Nah, Saya ketemu Ustaz Nasir. Ustaz kondangan nggak? apa nih? Orang ibu. Nggak ada undangan. Nah. Ini kunci nih. Ya. Kunci ini dari kata fatahah dengan fathah sama. Nah, ini disebutkan pembuka. Karena kalau kita mau keluar rumah, kalau nggak ada ini, kita nggak bisa keluar itu. Maka dari ini ketika ini sudah dibuka, maka akhirnya yang di dalam rumah bisa keluar semua. Maka kita sebutkan di sini, ini adalah pembuka suatu wilayah. Awal yang Allah turunkan adalah fathah ini adalah dari sesuatu wilayah itu terbuka. Akhirnya dari satu wilayah yang terbuka, akhirnya semuanya terbuka. Bukan hanya di Mekahnya saja. Tadi kita sebutkan di awal, Taif, ya wilayah Hijaz, bahkan sampai Yaman, sampai akhirnya setelah itu Bang, semakin dari zamannya Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, semua terbuka semuanya langsung. Jadi bermulanya dari terbukanya Fathu Mekah tadi, buka semua. Alatnya, miftah. Alatnya, alat pembukanya ini miftah, kunci ya gitu. Nah, kalau satu sudah dibuka, maka yang lain ya kayak ini contohnya kolam ikan nih, mampet nih, satu dibuka maka brul kebuka semua. Nah, itu nama dari kata fatah. Buka. Al-Fathu mengacu secara langsung pada Fathu Mekah. Memang awalnya dari kita ulang ya, yang secara eksplisit, secara langsung yang tersirat di sini adalah terbukanya Mekah. Dan secara lebih luas terbukanya jalan bagi umat Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Tadi kita sebutkan ya. Selain dimaknai sebagai terbukanya jazirah Arab atau Fathu Makkah, ternyata para ahli tafsir menyebutkan di sini adalah pembebasan wilayah atau negeri yang sebelumnya dikuasai kekufuran dan kini kembali kepada cahaya Islam. Terbuka menjadi terang benderang. Yang awalnya gelap gulita, gudang contohnya gelap gulita, setelah dibuka kuncinya langsung blong, langsung ada cahaya masuk. Nah, ini makna kedua ya. Makna pertama adalah secara geografis memang terbuka dari Fathu Mekah kebuka yang lainnya. Nah, secara apa ini? Secara keimanan, maka yang awalnya negeri yang kufur penuh kejahilian akhirnya hilang serta-merta menuju cahaya Islam. Ini makna fatah yang kedua. Masih kita lanjutkan, masih fatah. Nah, ini yang pertanyaan di awal kita tanyakan. Kenapa menggunakan kata al-fathu? Fathu Makkah. Termasuk juga Konstantinopel ya. Fathu Konstantiniyah. Bukan konkor. Bukan penjajahan. Tujuan menguasai wilayah itu bukan semata menguasai misalnya mendapatkan ekonomi atau politik, tapi untuk menyebarkan Islam. Jadi membebaskan orang dari kejahilian gitu. Ada yang tertindas, betul. Baik, Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Tapi kalau kita melihat secara makna dari yang tadi kita sebutkan, khususnya mana yang kedua ya. Mana yang kedua apa tadi? Nah, yang paling bawah itu yang dulunya kekufuran kepada cahaya Islam. Maka kalau kita lihat, kayaknya dulu pernah kita sebutkan nih kalau nggak salah, tapi nggak apa. Jadi yang punya yang pertama kali coupling dunia ini siapa ya? Gitu kan. Nabi Adam kan itu kan,
Homo sapien ya. Nabi Adam kan gitu. Berarti memang dunia beserta isinya ini Allah siapkan kepada manusia untuk beribadah pada Allah. Kan gitu kan? Ini yang sejarahnya kan itu, secara historis Allah ciptakan bumi ini untuk dipersembahkan untuk manusia, ya. Artinya Allah siapkan semuanya, isi bumi dan lainnya sebagai wasilah untuk beribadah pada Allah. Berarti terserah sekarang apa namanya, entah itu Western atau Barat ataupun Timur, entah itu Amerika atau Eropa, Afrika, Australia, Indonesia, Asia dan lainnya. Ini memang dulunya ini memang disiapkan untuk wasilah beribadah pada Allah. Meskipun sekarang sudah terpecah-pecah atas nama negara-negara ini kan. Nah, negara-negara itu akhirnya tidak digunakan sebagai wasilah menyembah Allah. Malah terjadi kekufuran seperti Mekah tadi kan, untuk orang-orang jahiliyah untuk menyekutukan Allah. Maka tugas seluruh nabi sebenarnya, tugas seluruh nabi diutus di sana itu untuk mengembalikan. Dibuka lagi nih, ayo. Kegelapannya dibuka lagi, dihilangkan kekufurannya supaya kembali menyembah Allah. Maka bukan penjajahan, tapi membuka kembali supaya kembali pada Allah. Menggunakan tanah ini sebagaimana mestinya kan gitu kan. Menggunakan tanah ini sebagaimana mestinya untuk wasilah beribadah pada Allah. Maka istilah dalam penyebaran agama Islam bukan penjajahan, tetapi fatah, karena membebaskan negeri tanah tersebut supaya dipakai untuk kembali beribadah kepada zat yang punya tanah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hanya sekedar membebaskan, maka ada dalam perang itu di agama Islam ada aturannya kan itu. Beda kalau menjajah. Ya. Kalau istilah orang luar kan apa dulu tuh? Gold, nah, gold, glory, gospel kan itu kan. Yang dia kejar tiga itu. Kalau kita enggak. Ketika agama Islam disebarkan, datang ke suatu wilayah, enggak langsung diperangin. Dipilih dulu tiga hal. Pertama, diajak diseru. Ini ada hadisnya ya. Hadis ini dikisahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Datang ke suatu negeri, maka diajak dulu, diseru dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada agama Allah dengan cara yang bijaksana. Yuk, masuk Islam yuk, ditawarin dulu. Kalau enggak, kedua, ditawari untuk membayar jizyah. Jizyah itu kalau sekarang ya mungkin upeti atau pajak gitu kan. Kamu sekarang dijaga oleh tentara Islam nih, gitu kan. Ayo, kalau kamu nggak mau berislam, yaudah berarti silakan kamu damai di sini. Nanti kalau ada musuh-musuh, nanti kita yang menjaga, tapi harus bayar jizyah sebagai upeti tadi. Kalau menolak juga, baru dengan cara diperangi. Tapi perang ini ada syaratnya lagi, nggak boleh, jangankan manusia, pohon saja nggak boleh dibakar, nggak boleh merusak bangunan. Kemudian wanita nggak boleh disakiti, anak-anak nggak boleh dibunuh. Hanya sekedar yang tentaranya yang membelot tadi. Berbeda dengan penjajahan kan, semuanya dihancurkan, wanitanya mohon maaf dilecehkan dan lainnya, anak dibunuh lainnya. Alhamdulillah, ini caranya berbeda. Maka di sini dalam agama Islam nggak ada ceritanya Islam kemudian terjadi pembantian, itu nggak ada. Di negara kita sendiri ya penyebarnya Islam kan alhamdulillah dari akhlak mulia para ya ada yang mengatakan sebelum Gujarat itu ada yang mengatakan katanya apa orang-orang yang berdakwah kan itu wallahu alam, ada juga dari para Gujarat itu wallahu alam. Berbeda dengan penjajahan yang dia merampas dan lainnya. Tapi ini makna dari fatah. Ya. Dia nggak terlalu panjang di fatahnya. Maka di sini kata ini juga bukan hanya bermakna geopolitik, menguasai wilayah saja, tetapi juga pembukaan hati-hati manusia kepada Islam. Setelah melihat bukti-bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi historisnya, Mekah ini kan pusatnya ya, pusatnya peradaban lah. Meskipun kita nggak nyebut peradaban sih apa ya, pusatnya kabilah di situ. Jadi banyak kabilah-kabilah lain itu di luar dari Mekah itu nunggu sebenarnya. Dia mau masuk itu takutnya nanti dijauhi kaum Quraisy yang dia memberontak. Ketika kaum Quraisy yang di Mekah itu akhirnya masuk Islam, yang lain masuk dual. Jadi nunggu sebenarnya. Nunggu nanti kalau seandainya Mekah menang, nah baru dia nunggu sebenarnya. Jadi seperti gambarannya secara historis.
Nah, nyari aman nih, betul. Baik. Masya Allah, ini baru satu ayat udah setengah 12 nih. Kita lanjut ya. Jadi wal fath ini apa? Fath itu apa? Kemenangan, pembebasan. Nah, yang nomor 3 ini, selain itu meski secara zahir menunjuk pada Fathu Mekah. Secara zahir berarti kemenangan pembukaan kota Mekah. Tapi lebih luas lagi yang Allah maksud di sini adalah makna rohaniyahnya. Terbukanya hati manusia menerima hidayah Allah secara berbondong-bondong. Jadi kala itu orang sudah bebas pengen memeluk agama Islam, sudah bondong-bondong. Jadi bukan hanya secara wilayah yang dikuasai, tetapi secara hati manusia kala itu Allah membuka. Jadi seakan-akan cahaya hidayah itu langsung gampang masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana. Gitu. Gambarannya seperti itu kali itu. Baik. Pelajarannya apa di sini? Kemenangan Nasrullah tadi tidak datang karena kekuatan. Ya, yang sekarang mungkin merasa adidaya, bukan maksud adidaya tapi daya, tapi karena pertolongan Allah. Ini kita bisa tarik, simpulkan semua hal ya. Kalau hari ini kita sukses bukan karena kemampuan kita, tapi Nasrullah. Fathu Makkah adalah klimaks dari perjuangan 20 tahun. Nah, dari makanya memberikan Ja'ah dan para sahabat. Ya, puncaknya Fathu Makkah. Setelah Makkah makanya udah selesai. Karena Fathu Makkah itu puncaknya sudah dibebaskan. Nah, tugas Nabi selesai kan itu. Maka Ibnu Abbas berpendapat itu adalah ajalnya Nabi yang sudah dekat. Nah, terakhir pelajaran utamanya setiap kemenangan dalam hidup seorang muslim seharusnya disandarkan kepada Allah bukan kepada kehebatan pribadi. Masya Allah. Wah, sekarang udah naik pangkat ya. Nasrullah. Ada siapa Nasrullah? Tetanggaku. Beda. Beda. Bukannya alhamdulillah dong sekarang. Nasrullah. Iya, alhamdulillah itu ungkapannya kan itu kan. Nah, ini alhamdulillah nanti di ayat ketiga. Ini baru secara keyakinan dulu kan gitu. Nah, ini baru ayat pertama. Kan alhamdulillah bihamdi kan, bihamdi rabbika. Tapi jangan sampai ke suaminya. Ini gara-gara Nasrullah nih kan. Siapa Nasrullah ini bahaya deh. Nasrullah berkat pertolongan Allah. Nah, tapi jangan sampai majas nih ya. Ternyata punya Pak Nasrullah beneran udah. Pak RT. Baik, ini masih baru 23 slide, masih 20 lagi mohon izin. Ayat kedua, Masya Allah, ini baru ayat kedua nih, mudah-mudahan banyak hikmah ya. Wa ro'aita, artinya engkau telah melihat. Ini digunakan untuk menunjukkan penglihatan nyata. Ro'a itu artinya melihat secara kasat mata. Nanti dalam bahasa Arab memang ada ro'a, ada nazara, ada basara dan lainnya. Masing-masing ada makna. Nah, kalau ro'a itu artinya melihat dengan langsung. Ya. Makanya Allah di ayat lain contohnya alam taro. Kamu melihat secara kasat mata kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memperlakukan tentara gajah kan itu. Melihat secara kasat mata, maka dengan ro'a yara. Dan ini memang yang terjadi wa ra'aitan nas. Nabi melihat secara kasat mata apa yang terjadi setelah Allah turunkan pertolongan dan berikan kemenangan tadi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang masuk Islam secara masif. Ya. Jadi terjadinya kala itu kalau kita, makanya ini sebenarnya akan lebih enak sebenarnya kalau kita melihat secara visual dulu apa yang terjadi ketika Fathu Mekah dan pasca Fathu Mekah. Tapi nggak apa, ini kita gambarkan dulu yang terjadi. Nabi melihat bagaimana kabilah-kabilah itu yang dulu diseru nggak mau, tapi yang terjadi setelah itu langsung orang keroyokan. Padahal yang dibuka, yang dibebaskan adalah Mekah, tapi Taifnya itu keroyokan, Hijaz keroyokan, soalnya keroyokan semua berbatang bermasya Allah, ramai sekali. Itu yang terjadi gambaran seperti itu. Nah, maka kalimat ro'aita itu bukan hanya sekedar berita, tetapi betul sesuatu yang dialami dan disaksikan langsung. Maka menggunakan kalimat ro'aita.
Bahkan Imam Tobari ya, dalam tafsir At-Tabari beliau menyebutkan ro'aita di sini bukan sekedar melihat dengan mata. Masya Allah, ini lebih mendalam lagi. Beliau mengatakan, tapi mencakup penglihatan batin dan pemahaman mendalam. Ini adalah bentuk penglihatan yang dikukuhkan oleh Allah, di mana Nabi SAW menyaksikan kebenaran dakwahnya membuahkan hasil. Jadi selama ini bertahun bahkan puluhan tahun, ya 20 tahun, baru akhirnya melihat hasil. Jadi bukan hanya mata, tapi pemahaman yang mendalam selama ini dibuah dari hasil perjuangannya. Ini pendapat dari Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Gimana? Ya tadi. Ya, betul, di akhir-akhir beliau. Kalau kita lihat tadi kan berarti di tahun 8 Hijriah tadi ya. Tahun 8 Hijriah itu kalau pendapat pertama ya. Pendapat pertama apa? Fathunya tanggal 8, baru turunnya tahun 10. An-Nas. Kenapa disebut An-Nas? Nah, ini unik lagi. Ada sesuatu yang tersirat di sini. Kamu melihat manusia. Roaita tadi sudah. Manusia. Kenapa yang disebut manusia? An-Nas memang artinya manusia. Dalam bentuk jamak dan umum. Maknanya apa? Maknanya seluruh manusia. Saya tambahkan yang lanjutnya. Tidak mewakili satu kabilah atau satu suku saja. An-Nas dalam konteks ini kaum-kaum dari berbagai suku Arab sebelumnya memusuhi Islam kini datang tanpa dipaksa, tapi dengan keyakinan dan takjub akan keagungan Islam. Mereka langsung seketika masuk Islam. Gitu. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya kaum-kaum kabilah-kabilah yang sekitar yang seluruh Jazirah Arab. Nah, yang ketiga ini Islam bukan untuk bangsa Arab saja. Tahu dari mana? An-Nas. Artinya Nas ini kan manusia siapa saja, universal. Kemenangan yang Allah berikan membuka jalan bagi umat manusia secara global untuk mengenal Islam. Artinya ini universal yang masuk ke situ tuh bukan hanya ngomongin manusia satu kaum saja, tetapi berbagai suku dan bangsa. Dan ini disandingkan kan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulun ini apa? Ini kita lanjut. Yadkhulun ini apa? Madhi mudhari'. Mudhari' artinya present continuous ya. Artinya engkau akan melihat manusia masuk agama itu kapan? Nah, terus bukan hanya ketika Fathu Makkah saja. Dan realitanya betul. Dulu yang Islam itu nggak seberapa, sekarang Masya Allah mendominasi di seluruh bangsa, di seluruh negara pasti akan ada orang Islamnya di situ. Nah ini uniknya kenapa menggunakan yadkhulun. Yang di awal ro'aita ini past tense, tapi tiba-tiba muncul di sini present continuous tense. Nah ini uniknya bahasa Arab di sini. Yadkhulun fi'il mudhari', sedang dan akan terus berlangsung. Mereka masuk ke agama Allah. Ini adalah proses berkelanjutan bahwasanya Islam menyebar tanpa henti. Setelah itu kan kalau kita lihat geografi perjuangan para khalifah itu kan dari Abu Bakar sekian, Umar nanti melebar. Umar aja sudah sampai Palestina kan gitu kan. Bahkan sampai Mesir gitu. Nanti di zaman setelahnya Abbasiyah, Muawiyah itu udah sampai Eropa dan lainnya, menyebar Masya Allah sampai ke Indonesia. Nah, artinya Islam menyebar itu terus berkesinambungan. Enggak satu gelombang berhenti tidak, tetapi terus berkembang mengalir terus. Tahu dari mana? Yadkhuluna. Dari satu kata saja. Mereka masuk berangsur sampai pada akhirnya puncaknya itu apa? Puncaknya yaitu ketika akhir zaman nanti Nabi Isa turun, itu udah selesai. Semua yang beriman, ya. Yang dulunya kafir atau yang menyembah Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa akan mematahkan salib, akan menyembelih babi. Semuanya kali itu yang dulu mengagungkan Tuhan Yesus akhirnya menyesat. Akhirnya semuanya orang sudah masuk agama yang dibawa Nabi Muhammad atau yang diimani Nabi Isa. Baik.
Ya, kala itu karena Nabi Isa berlaku adil, sehingga orang itu bingung ini zakat mau dibawa kemana, saking bingungnya. Gitu. Tapi kan sebelumnya itu kan ada zaman kesulitan tuh, zaman Pak Seklek ketika datangnya Dajjal gitu. Cuman setelah itu kan kembali ke zaman yang makmur. Kalau dalam bahasa Prancisnya gemah ripah loh jinawi. Gitu kan. Itu di zaman kala itu. Masya Allah. Baik, nah, yadkhulun juga Allah memberikan kabar dengan kalimat yadkhulun bahwa agama Islam ini akan selalu mendapatkan penerimaan dari hati manusia. Selama kebenaran itu disampaikan, ada poinnya di sini, selama kebenaran disampaikan dengan cara yang benar. Ya, kalau disampaikan dengan cara yang salah, ngebom dan lainnya nggak akan masuk ke hati manusia. Fi dinillah. Kata din dari kata dana yang arti ketaatan. Artinya din itu yang artinya agama, itu dari kata taat. Bahkan menjadi millah atau sistem hidup atau balasan. Ya. Yaumiddin, hari balasan. Jadi dana itu maknanya bisa ketaatan, bisa sistem hidup, bisa balasan. Kalau dari segi akar katanya. Dalam hal ini, maka agama Islam bukan hanya sistem kepercayaan, tapi cara hidup yang menyeluruh. Artinya manusia akan masuk ke agama Allah, enggak disebut Islam ya, agama Allah. Kenapa disebut din? Kenapa? Karena akan tunduk menjadi sebuah sistem kehidupan. Nah, itu poinnya di situ. Ya, manusia kan, nah di sini menyandarkan din kepada Allah, mengandung penguatan makna bahwa agama ini suci. Karena disandarkan kepada zat yang maha suci. Tidak terkontaminasi oleh kepentingan dunia. Artinya dia masuk dengan betul-betul tunduk menerima ajaran ini, ya, tunduk pada perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yadkhuluna fi dinillah artinya masuk dan menjadi bagian dari agama Allah, tidak dengan menyebutkan Islam di sini, ya. Tapi menunjukkan din. Kenapa din tadi? Karena dia poinnya adalah taat, dan setelah taat itu menjadi sistem hidup. Nah, dan masuknya tanpa keterpaksaan, tidak ada kontaminasi, tidak ada kepentingan dunia, betul-betul murni ingin menundukkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Masih pada din. Kalimat din bermakna bukan sekedar syariat, tapi tunduk total kepada Allah. Maka orang yang dia sudah masuk agama Allah di sini, menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian meninggalkan keyakinan jahiliyah, ya, udah betul-betul ditinggalkan semua. Kemudian setelah itu dia mengikatkan diri dalam perjanjian ubudiyah, artinya betul-betul mau beribadah sepenuhnya, menjadi hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Jadi Nabi akan diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang dulu menentangnya, yang dulu kabilah-kabilah tidak beriman padanya, kala itu betul-betul menerima agama bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua kejahilian, ya, keyakinan jelas hilang kali itu, udah hilang habis, nggak tersisa. Dan kemudian setelah itu betul-betul mau sungguh-sungguh beribadah pada Allah. Nah, makanya akan muncul hadis selanjutnya setelah itu, bahwasanya kota Mekah dan Madinah menjadi kota suci. Karena setelah ini turunnya ini memang nggak akan ada kembali ke jahiliyah, yang bisa. Selain Mekah Madinah mungkin bisa, ya. Tetapi kalau kota Mekah dan Madinah setelah itu sudah hilang. Ada usaha untuk menggelincirkan, membuat orang kembali beribadah pada kekufuran, tapi akhirnya hilang. Akhirnya seperti lautan itu akhirnya hilang sendiri. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna di sini ya. Betul-betul setelah itu, betul-betul semua sesembahan yang terjadi di zaman jahiliyah sudah hilang kembali. Ya. Apakah tidak ada sama sekali? Ada. Kemaksiatan apa? Ada. Tetapi yang murni tetap ada di situ. Nah, ini mohon maaf nih. Kadang sekarang ini banyak tuduhan. Ya. Bahwasanya kota suci Mekah Madinah ini sudah nggak suci lagi, contohnya seperti itu. Sudah disusupin dengan ajaran yang nggak baik. Nah, kalau yang dianggap kota suci saja muaranya sudah nggak suci, bagaimana? Ya, muara apa?
hulunya ya. Hulunya saja disebut nggak suci, gimana hilirnya kan gitu. Maka melalui pendapat ini ya kita meyakini Allah yang menjaga sendiri, kota itu tetap kota suci. Nggak kalah sucinya, ya nggak mungkin kalah suci dengan kota Jakarta. Jakarta lebih suci kan bahaya. Nanti hajinya di Jakarta ini, Kemayoran kan bahaya. PRJ jadinya kan ya. Baik. Nah, frasa ini fi dinillah ini menunjukkan keikhlasan bahwa dalam menerima agama, bukan karena takut terpaksa. Kalau kemarin iya pengen masuk Islam, takut dikucilkan sama kaum Quraisy yang kafir kayak itu ya. Tapi ketika kaum Quraisy kalah, kepalanya udah habis kan gitu kan, ya kayak itu, kepalanya udah hilang, udah yang lain ngikutin. Ini yang terjadi di Mekah seperti itu. Ya. Tapi bukan karena wah yang lain udah masuk ini, Pak, temanku udah masuk Islam, saya masuk enggak. Tapi betul-betul penuh keikhlasan yang terjadi kala itu seperti itu. Kita lanjutkan afwaja kata fauj itu artinya gelombang, rombongan besar, rombongan pasukan, kelompok berderet itu namanya fauj. Ya. Kemudian Allah menggunakan kalimat afwaja. Kata ini memberikan gambaran visual yang sangat kuat, derasnya gelombang manusia yang datang seperti banjir cahaya menuju kebenaran. Jadi kita sebutkan kelompok sini, kaum kabilah sini, keroyokan langsung masuk. Bahkan bukan hanya di Jazirah Arab, sampai ke Persia, sampai ke Syams, sampai ke Afrika. Gelombang kebenaran itu Masya Allah. Sudah nggak seperti perjuangan di zaman Nabi, semuanya langsung keroyak. Meskipun ada peperangan, tapi Allah menangkan. Berapa banyak? Allah menyebutkan kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Nah, ini perang iya. Makanya kita kenal setelah Nabi wafat, ada perang di zaman para sahabat iya. Tapi peperangan itu selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Bayangkan, 10.000 melawan 100.000. Menang. Ya. Perang melawan Persia. Perang melawan tentara siapa? Maaf apa? Kan ada dua musuh besar ya. Persia sama Romawi. Itu kan peperangan Ain Jalut contohnya. Kan luar biasa. Lawannya 1 banding 100 orang, bahkan lawan 1.000 orang. Tapi itu tadi kemenangan diraih bukan karena kekuatan, tapi Allah datang Nasrullah. Pak Nasrullah itu luar biasa sekali ini. Masya Allah. Nah, ini mencerminkan efek dari Fathul Makkah sebagai puncak simbolik kemenangan ideologi Islam. Setelah itu seluruh Jazirah Arab membuka diri untuk menerima Islam. Masya Allah. Pelajarannya, Islam menyebar bukan dengan kekerasan tadi ya, maka disebut fathun, tapi dengan keteladanan dan akhlak. Maka ada Islam la ikraha fiddin ya, nggak ada paksaan dalam agama. Nggak boleh kita, ayo kamu masuk, kalau nggak masuk tak penggal, itu nggak ada. Tapi dengan keteladanan. Masya Allah. Kemudian hidayah adalah milik Allah. Tapi dakwah yang ikhlas membuka jalan menuju hidayah itu. Nah, ini bagus nih ya. Memang hidayah itu milik Allah. Tapi kalau kita dakwahnya dengan ikhlas, itu menjadi pembuka seseorang menuju hidayah Allah. Kalau kita nggak ikhlas, ya sulit untuk mendapatkan hidayah untuk orang lain. Kemudian keberhasilan bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari tanggung jawab yang lebih besar. Insyaallah. Baik. Ini poin-poin yang bisa kita ambil. Sebenarnya bisa lebih luas, tapi yang Anda pahami dari ayat ini seperti ini gambarannya. Masalah udah 37, kita masuk ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih apa tadi? Maka bertasbihlah. Ini saya kelewat ini. Fa-nya enggak Anda sebut karena sering kita sebut. Fa itu apa artinya? Maka cepat atau lambat? Seketika, segera ya. Kapan itu? Ini ketika sudah mendapatkan kemenangan kan? Turun kemenangan, dapat kemenangan, terus manusia keroyokan. Seketika itu juga. Nah, bukan hore kita angkat trofi, kan umumnya gitu kan. Wah, habis itu langsung kemana gitu kan?
foya-foya. Ternyata kuncinya di ayat ketiga. Fasabbih ada kata perintah, langsung diperintahkan oleh Allah nih. Maka bertasbihlah, itu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Bertasbihlah pada Allah. Setelah kemenangan dan kejayaan, yang dilakukan bukan perayaan duniawi, foya-foya, tetapi perintah untuk mensucikan Allah. Bertasbih, subhanallah. Di saat mendapatkan kemenangan, kejayaan maupun keuntungan, maka fitnah terbesar adalah sombong. Maka Allah perintahkan bertasbih agar Nabi tetap dalam kesucian tauhid dan tazkiyah, mensucikan jiwa, tidak terpalingkan oleh gemerlap dunia. Nah, ini poin yang luar biasa ini. Nah, ini kan tanakut ya, kontradiksi dengan kondisi kita saat ini kan itu. Dikit-dikit. Nah. Maka kapan ini? Bukan nanti, tapi fa. Kata kuncinya adalah fa, segera. Nah, bersyukur. Nah, cara bersyukurnya pertama tadi apa? Bertasbih tadi pertama. Bertasbih. Kemudian lanjut bihamdi rabbika. Hamdun adalah pujian yang mengandung pengakuan keindahan, kesempurnaan. Artinya memuji Allah nih ya, dengan rasa dan rasa syukur. Tasbih yang disertai pujian, subhanallah, alhamdulillah ini ya, subhanallah, alhamdulillah dua ini ya, menunjukkan bahwa setiap tasbih sejati harus muncul dari hati yang penuh rasa syukur. Jika tidak, maka ya hanya sekedar formalitas saja. Perintah ini yaitu tasbih dan tahmid, subhanallah, alhamdulillah, adalah bentuk pengalihan perhatian dari dunia ke akhirat. Nabi SAW diajari oleh Allah agar tidak melihat kemenangan sebagai hasil pribadi, tapi karunia Allah semata. Sehingga respon terbaik setelah mendapatkan kemenangan adalah bertasbih dan bertahmid. Ini relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Apapun pencapaian kita, maka jangan sampai yes, gua menang, habis itu dia foya-foya. Ya, tapi yang paling pertama adalah tasbih dan tahmid. Setelah itu apa? Ada yang ketiga, yaitu istighfar. Baik. Sekarang perintah ketiga istighfar. Berarti ada 3 perintah. Tasbih, tahmid, yang ketiga adalah istighfar. Apa itu? Istighfar adalah perintah ketiga untuk beristighfar, ya. Perintah ketiga yaitu memohon ampun. Artinya, setelah segala kesuksesan dan kebaikan, masih perlu introspeksi dan memohon ampun karena kita tak pernah benar-benar sempurna. Masya Allah, sudah mendapatkan kemenangan, seharusnya happy, tapi malah disuruh untuk minta ampun. Kan agak unik nih kan? Salah gua apa? Kok suruh istighfar? Kan biasa gitu kan? Salah gua apa kok disuruh istighfar? Ternyata di sini perintah istighfar setelah kemenangan memberi pelajaran bahwa setiap amal baik tetap membutuhkan istighfar. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apakah amal itu telah diterima atau tidak. Ya, termasuk apakah caranya benar atau tidak. Jangankan mendapatkan kemenangan, sholat setelah selesai sholat, seharusnya kan alhamdulillah kan ya, aku selesai sholat, ternyata apa? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelumnya mana nih? Nanti bisa di-share nanti apa? Bisa di-share anunya. Baik. Bahkan haji ya, di Al-Qur'an disebutkan ya. Haji itu kan Allah jaminkan yang haji mabrur itu kan seperti bayi yang baru lahir. Atau Allah tidak membalas haji yang mabrur kecuali surga. Ternyata setelah selesai haji, Allah perintahkan untuk memperbanyak istighfar. Loh, kan aku udah seperti bayi lahir nih, tetap perbanyak istighfar. Kenapa? Bisa jadi dalam peribadahan haji tadi belum tentu diterima atau tidak.
Atau bisa jadi caranya ada yang kurang sempurna. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati Rasul, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak istighfarnya. Jadi ciri orang yang ahli syukur itu adalah perbanyak istighfarnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita istighfarnya kurang bagi kita, Bu. Apalagi yang berbicara nih, astagfirullah. Allah merintahkan Nabi SAW untuk memohon ampun, istighfar ya. Padahal beliau adalah manusia yang suci dari dosa. Kenapa? Nah, ini. Semakin tinggi kedudukan seorang di sisi Allah, semakin besar rasa tawadhu dan istighfarnya. Ini kuncinya. Jadi kedudukan orang itu di sisi Allah bukan yang tinggi derajatnya, pangkatnya dan lainnya, tapi semakin tawadhu dan banyak istighfarnya. Jadi kalau kita orangnya adalah dalam hati kita adalah orang yang tawadhu, rendah hati dan banyak istighfarnya, tandanya kedudukannya semakin tinggi. Semakin sombong dan jarang beristighfar, berarti semakin jauh kedudukannya di hadapan Allah, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfarnya Nabi adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini ya. Ayo. Nah, ada dua sisi penting dalam perintah ini. Kenapa harus istighfar? Tadi ya sudah disebutkan, tapi baru disebutkan di tulis ini. Pertama, istighfar adalah atas kekurangan dalam bersyukur, bukan karena dosa ya. Dosa iya, tetapi dalam hal ini setelah mendapatkan kemenangan, kenapa harus bertasbih, kenapa harus bertahmid, kenapa beristighfar? Karena istighfar itu untuk kekurangan, atas kekurangan dalam bersyukur. Bisa jadi kita kurang bersyukur, maka apakah syukur kita kurang nih, kok tiba-tiba Allah memberikan kenikmatan besar nih? Seharusnya kok harus bersyukurnya lebih besar. Ternyata bisa jadi syukurnya kurang, maka ditambal dengan istighfar. Kedua, istighfar sebagai pembimbing umat bahwa setiap manusia harus terus merasa butuh ampunan Allah. Jadi kalau orangnya kurang beristighfar, hari ini kita kurang beristighfar, tandanya kita ngerasa nggak butuh ampunan Allah. Maka kapanpun dan kondisi apapun, sekaya apapun, ya seharusnya kita tetap butuh ampunan Allah. Buktinya apa? Buktinya dengan memperbanyak astagfirullah. 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 Ya itu dia. Bisa jadi kok aku merasa ini saat ini kita kurang istighfar. Apakah karena ngerasa cukup, nggak butuh ampunan? Alhamdulillah kalau itu. Innahu kana tawwaba. Terakhir ini Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya. Kalau masih merasa kurang juga, Allah tutupin dengan kalimat tawwab. Tawwab itu artinya ampunannya yang paling banyak. Ya. Tawwab, ghaffar. Artinya ampunan yang sangat luas sekali. Nah, penyebutan sifat tawwab pada akhir surat memberi penutup lembut dan penuh harapan. Maksudnya bahwa akhir kehidupan seorang mukmin seharusnya penuh taubat dan zikir, bukan kesombongan. Nah, ini artinya ini sebenarnya An-Nasr ini selain kita ngomongin secara historis ya, secara historis ini adalah ngomongin kejadian terbukanya, terbebasnya Mekah. Tapi secara perjalanan hidup ini bisa nih. Karena ini ngomongin apa? Tafsir kedua tadi, tafsirnya Ibnu Abbas, dalil kode tentang dekatnya ajal Nabi. Berarti di puncak hidup kita, semakin mohon izin, semakin berusia kita, maka kita penting ini untuk memahami An-Nasr ini. Iya kan gitu kan. Nasr dan Fathah ini kan bisa kita analogikan, jabatannya sudah, duniawinya sudah. Maka sekarang tinggal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Udah semua kan itu. Tapi kan ada orang luar di sana udah makin tua masih mengejar sana sini kan itu. Mau nyari apa lagi kan gitu. Masih belum puas dengan jabatan, masih ngejar sana ngejar sini, ya Allah. Alhaakumut takatsur. Ngumpulin memperbanyak dunia itu melalaikan. Muncul di sana nantinya. Maka kenapa ditutup tawwaba? Kenapa tadi ya? Poin kedua di sini kenapa ditutup tawwaba
bahwa akhir kehidupan seorang mukmin seharusnya adalah penuh taubat, penuh zikir, penuh tidak bukan kesombongan. Maka di sini puncak usia Rasul setelah surat ini turun, ternyata Nabi betul-betul memperbanyak istighfar. Bahkan dalam sholat beliau istighfar, dalam banyak hadis beliau ngaji seperti ini. Astagfirullah. Dihitung oleh sahabat itu berapa kali istighfar, sampai sahabat itu lebih dari 100 kali sambil ngaji gitu. Kalau kita kan berapa kan? Nggak ada 10 kan gitu. Masya Allah. Masya Allah. Apa itu? Hah? Itu kan ada 3 kali yang kalau dibaca Yang mana nih? Yang kalimatnya mana, Bu? Ya. Banyak berzikirnya. Iya. Masya Allah. Yang buat PR nanti. Tapi ini ya, kita pelajarannya. Pelajaran dari ayat ketiga. Apa tadi? Saat kita mendapatkan keberhasilan, jangan segera sibuk dengan ucapan aku berhasil, tapi segera kembali semua kepada Allah, bertasbih dan memujinya. Ini adab para nabi dan rasul, orang-orang saleh. Ketika kemenangan langsung subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Selalu ingat Allah di puncak kesuksesan dan jangan pernah berhenti beristighfar, bahkan saat berada dalam kebaikan. Baik, alhamdulillah. Nah, rasa itu udah 51, takutnya kelewat. Ya. Baik. Mungkin kita ada tanya jawab atau yang sambil nyantai nih ya. Kalau ada pertanyaan dan lainnya dipersilakan. Yang via online boleh dipertanyakan kalau memang ada hal yang mungkin kurang berkenan atau ada yang belum difahami. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.